Halo semua, perkenalkan nama saya Hanif Abdillah dari program studi Teknik Perencanaan Daerah dan Kota Universitas Krishna Dipayana. Dan pada kesempatan kali ini, persilakan saya untuk mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah Komputer dan Komunikasi Perencanaan yang telah saya lakukan berhubung dengan objek pengamatan dalam perencanaan ruang yang telah saya survei dan amati. Lokasi yang saya gunakan sebagai objek pengamatan dalam perencanaan ruang kali ini adalah terletak di Jalan Asri RT 12 RW 1 Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Saya mengambil lahan di daerah ini karena kebetulan ini dekat dengan rumah saya. Kemudian saya mengambil foto langsung dari udara yang saya dapatkan dari Google Maps, dimulai dari Provinsi DKI Jakarta, kemudian Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Jagakarsa, Kelurahan Cipedak, dan lokasi-lokasi sekitarnya yang menunjang lokasi yang saya jadikan objek pengamatan apabila dibangun sebagai kawasan perencanaan ruang. Kemudian saya melakukan survei lapangan. Survei lapangan yang saya lakukan ini untuk mengetahui secara lebih jelas bagaimana bentuk yang saya jadikan objek sebagai perencanaan ruang agar diketahui oleh panca indera secara lebih jelas, sehingga dari survei lapangan ini saya berhasil mendapatkan bukti-bukti yang berbentuk foto yang saya lakukan, dimulai dari tampak ke depan dari lahan yang saya jadikan objek ini. Tampak depannya seperti gambar sebelah kiri atas, kemudian ada tampak belakang dan tampak samping. Lihat dari foto-foto ini terbukti bahwa lahan ini tidak terurus dan terbengkalai oleh pemiliknya, sehingga tapi ada dampak positif bagi lingkungan sekitar, yaitu menjadi lingkungan yang mempunyai lahan penghijauan di daerah ini. Untuk memperjelas terkait dengan lahan yang saya jadikan objek sebagai pengamatan dalam perencanaan ruang ini, maka dari itu saya melakukan suatu pengukuran terkait dengan luas tanah dan keliling tanah dari lahan ini. Dan saya menggunakan metode dari Google Maps untuk melakukan keliling dan luas tanah dari pengukuran ini, dan saya dapatkan hasil yang pertama dari luas tanah ini, yaitu berkisar pada 1.500 meter persegi dengan keliling tanahnya yaitu 111,93 meter. Berdasarkan pertimbangan yang telah saya pikirkan dan lakukan terhadap survei lapangan, kemudian dari pengukuran yang saya lakukan, serta dari lokasi sekitar yang mendukung untuk lahan ini dibangun dalam perencanaan ruang, maka dari itu saya memilih agar lokasi ini dijadikan sebagai permukiman penduduk dengan penghijauan yang tidak hilang dari habitat aslinya. Untuk itu permukiman ini saya rencanakan untuk dibuat dalam lahan ini dengan penghijauan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Dengan pertimbangan yang saya putuskan untuk membangun lokasi ini menjadi kawasan permukiman penduduk, maka dari itu saya membuat suatu konsep atau daya kasar yang menjadi gambaran umum dari lokasi yang saya rencanakan ini, yang terdiri dari 3 aspek. Yang pertama adalah permukiman atau rumah penduduk yang berwarna coklat ini terdiri dari 10 rumah dengan penataan yang tidak padat agar tidak mengganggu aktivitas manusia dan kehidupan berjalan dengan harmonis. Kemudian ada akses jalan untuk membantu aktivitas manusia. Yang ketiga, kemudian ada tempat rekreasi keluarga dan juga tempat penghijauan agar dapat terciptanya masyarakat yang sejahtera.
Untuk membantu berdirinya lokasi yang saya rencanakan sebagai permukiman penduduk dan untuk membantu masyarakat sekitar, maka dari itu saya tambahkan data tentang lokasi sekitar yang akan membantu masyarakat dalam kehidupannya. Yang pertama, tersedianya SPBU yang berjarak dari lokasi sekitar 906,35 meter. Kemudian terdapat pasar yang berjarak sekitar 807,52 meter. Kemudian ada taman kota yang berjarak dari lokasi sekitar 627,52 meter. Kemudian ada sekolah berjarak sekitar 837,06 meter, kantor polisi 1,53 km, dan juga tempat kesehatan atau klinik yaitu 1,52 km. Dari perencanaan ini maka saya mengambil atau mencari sebuah dampak yang terdiri dari dampak positif atau dampak negatif agar dapat terukur dan terdefinisi suatu perencanaan pembangunan ini. Dari dampak positif sendiri, saya mendapat 3 hal. Yang pertama adalah menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan kedua adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta yang terakhir adalah meningkatkan pendapatan masyarakat, di mana permukiman ini menambah penduduk dari suatu lokasi. Kemudian dari dampak negatifnya sendiri adalah yang pertama, hilangnya daerah resapan air, kemudian penambahan limbah padat atau cair, serta hilangnya daerah penghijauan. Lalu untuk mendukung suatu perencanaan ini, maka dibutuhkan badan-badan atau lembaga-lembaga yang dapat bekerjasama dan dapat melakukan pembangunan ini agar menjadi perencanaan yang efisien dan matang serta terjalan dengan baik, seperti Kementerian PPN atau Bappenas, kemudian PUPR, Kemensos, Bapeda, Dinsos, Bapenda, Dinas Lingkungan Hidup, Kementerian Agama, dan lembaga pemerintahan terkait seperti RT atau RW setempat serta kelurahan setempat, yang mana ini akan sangat berfungsi dalam perencanaan dan pembangunan ini. Ini adalah gambaran secara langsung tentang objek pengamatan yang saya jadikan sebagai perencanaan untuk pembangunan permukiman bagi penduduk. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya Hanif Abdillah, pamit undur diri.